Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad faza man ittaqa. Bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adik para jamaah yang dirahmati Allah, mari bersama saya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah seringkali diterangkan prinsip-prinsip takwa kepada Allah itu variasinya terlalu banyak sehingga tidak mungkin dalam waktu yang singkat ini diterangkan satu persatu. Tetapi yang paling akrab di telinga kita adalah surat Al-Imran itu. Wahai orang beriman, dalam bahasa Indonesianya, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan yang sebenar-benarnya takwa. Kalau menurut terjemahan Departemen Agama, dan janganlah kalian mati kecuali sudah beragama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu kalau adik-adik yang mempelajari bahasa Arab, wala tamutunna itu ada taukidnya. Taukid itu ada penekanan sungguh. Tetapi sebenarnya Islam itu kan makna bahasanya penyerahan diri kepada Allah. Dalam kajian tauhid sudah pernah disampaikan bahwa penyerahan diri kepada Allah itu ada dua hal terpenting, yaitu penyerahan diri kepada Allah karena terpaksa, dan yang kedua penyerahan diri kepada Allah karena taat. Bahasa Qur'annya aslama lillahi karha, menyerahkan dirinya kepada Allah karena terpaksa. Yang satunya aslama lillahi tau'an, karena taat. Apa bedanya? Jawabannya gampang. Kalau menyerahkan diri kepada Allah karena terpaksa, itu dipaksa mengikuti hukum-hukum Allah yang ada di dunia. Dan itu bukan manusia saja, benda, barang, binatang, tumbuh-tumbuhan. Itu sudah di setting, kalau pakai bahasa yang agak populer itu ya, sudah diprogram oleh Allah. Jadi kalau ada telur, ada bibitnya dieramkan di induknya atau mesin tetas, ya 21 hari menetas. Tidak akan berubah mulai zaman dulu sampai zaman sekarang. Di dalam telur itu berarti ada hukumnya Allah yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Itu terpaksa. Nah, yang paling kita rasakan adalah ya manusia kita ini. Dalam proses kehidupan manusia ada masa-masa bayi, balita, remaja, dewasa muda, dewasa, tua, kemudian tua bangka, dan meninggal. Itu bukan dialami orang yang beriman saja, semua manusia. Orang kalau paham begitu sebenarnya, oh saya ini masuk di wilayah dunia, salah satu planetnya Allah, maka mengikuti hukum yang Allah sudah tetapkan itu tadi. Jadi kita jadi tua itu bukan kehendak kita, tapi memang itu proses yang ada di dalam dunia itu. Nabi, para sahabat, wali juga sama begitu. Tetapi yang dimaksudkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian itu mati kecuali sudah menyerahkan diri kepada Allah. Nah, ini dalam kajian tauhid ada mengikuti hukumnya Allah maksudnya. Kalau ini enggak semua orang kan. Kalau yang tadi semua orang, manusia, benda itu begitu. Yang ini enggak. Yang aslama lillahi tau'an, yang menyerahkan dirinya kepada Allah karena taat, itu tidak semuanya.
Maka di kajian kita ada istilah al-hukmu fil aqidah, hukum dalam masalah akidah, keyakinan kita tentang tauhid itu. Yang kedua ada hukmu fil ibadah, hukum dalam masalah ibadah. Titik tekannya kalau hukum di dalam masalah ibadah itu adalah la ibadata illa ma ja'a bihi Rasulullah SAW. Tidak ada model ibadah kecuali yang diajarkan oleh Nabi. Jadi kalau orang ya ibadah nggak boleh merekayasa menurut versinya dia. Ya, itu kalau di dalami mempelajari itu ya bisa nanti kena bahwa orang itu berbuat bid'ah. Yang melanggar hukum dalam bidang akidah berarti orang itu syirik. Nah, kemudian hukum yang ketiga adalah al-hukmu fil muamalat, dalam pergaulan antar sesama manusia maupun manusia dengan lingkungannya. Dan yang ketiga adalah hukum Allah fil hudud, ya, wal qisas, hukum pidana dan perdata. Jadi ayat itu tadi memesankan takwa kepada Allah itu mengikuti yang saya sebutkan itu tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, para jamaah rahimakumullah, kita ini sebagai orang yang berislam setiap hari sudah melafalkan 2 kalimat syahadat. Pertanyaannya adalah yang selalu kita gugat itu ya, apa yang diperoleh dengan syahadat kita, baik secara individu maupun secara kelompok bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, saya menemukan beberapa poin supaya nanti bisa dikembangkan sendiri berkaitan dengan akidah tauhid itu bisa dipakai sebagai sumber inspirasi kebangkitan umat Islam. Sebenarnya tidak mulu-mulu itu biasa saja itu ya. Jadi tauhid itu bisa dipakai sebagai sumber inspirasi kebangkitan umat Islam. Jadi kalau umat Islam itu mendasarkan pada akidah tauhid, maka di situ ada bibit-bibit umat Islam bisa bangkit. Itu kalau kita tidak selipkan dulu. Itu kalau kita mempelajari sirah an-nabawiyah secara garis besar, itu ada 4 periode yang dilakukan oleh Nabi. Pertama adalah marhalatul tauhid, yang kedua adalah marhalatul ukhuwah, yang ketiga adalah al-istidad, dan yang keempat adalah tahqiqun nasr. Apa maksudnya? Jadi Nabi membina umat dan masyarakat itu dimulai dari keyakinan dulu tentang tauhid, tentang ilah, tentang Allah. Jadi kalau masyarakat itu nanti keyakinannya tentang Allah itu bulat, utuh, dan tidak ada menyimpang, maka masyarakat itu menjadi terarah. Individu juga hidupnya terarah, keluarga juga terarah. Tapi kalau diliputi dengan banyak kesyirikan, maka menjadi kacau kehidupan masyarakat. Itulah sehingga saya seringkali ngomong, mudah-mudahan tidak salah paham dan omongan saya bisa dikoreksi kalau salah. Sebenarnya kalau kita ini mau jujur ya, rusaknya tatanan masyarakat, bangsa dan negara itu karena jauh dari tauhid. Nah, kalau jauh dari tauhid ya karena syirik itu. Dengan bahasa lain, biang keroknya persoalan masyarakat, bangsa dan negara itu adalah mengidap penyakit yang disebut dengan syirik. Tapi jenengan dan saya tidak boleh punya pikiran bahwa namanya syirik itu seolah-olah benda barang disembah-sembah. Dibuka di YouTube aja kan setiap hari adik-adik buka itu sudah tahu betapa orang mencintai dunia lebih dari cintanya kepada Allah. Jangan dikira itu tidak syirik, bukan haknya, tapi diambil haknya negara, haknya rakyat dan sebagainya. Itu dalam bahasa kitab namanya asyirku fil mahabbah, syirik dalam bercinta. Seorang tokoh itu, seorang orang tokoh itu dianggap sebagai sumber kebenaran, sehingga apa saja diikuti. Ya. Jadi kalau itu yang terjadi, maka namanya dalam bahasa kitab itu nama asyirku fit ta'ati, syirik dalam ketaatan. Kalau itu yang dilakukan masyarakat, mau baik gimana masyarakat? Ya nggak mungkin. Ya, banyak orang yang garong bukan miliknya, menumpuk kekayaan di atas penderitaan masyarakat. Ya, orang salah itu kemudian dibela mati-matian, misalkan begitu ya.
orang yang berbuat akidah tidak baik itu dibela mati-mati. Itu kan syirik itu. Tapi kalau orang tidak pakai kacamata tauhid, ya dikiranya nggak ada apa-apa, udah biasa begitu. Enggak. Kalau pakai syahadat ya di situ. Coba saya beri contoh ya. Nanti adik-adik bisa buka sendiri surat An-Nur ayat 55. Itu tentang janjinya Allah. Kita bandingkan dulu antara janjinya Allah dengan janjinya manusia. Kalau sebagai orang beriman itu yakin janjinya Allah itu pasti dipenuhi, ya kita respon gitu loh, janjinya Allah itu. Tapi kalau janjinya manusia kan janji-janji tinggal janji. Banyak orang mengingkari janji. Saya rasa ini sudah sering dibahas itu, tapi saya ingin begini, pakai bahasa Indonesia dulu. Apa janjinya Allah? 3, Mas. Pertama adalah umat Islam itu akan diberi kekuasaan oleh Allah sebagaimana orang sebelumnya. Ini kan sudah luar biasa kan. Orang itu kalau punya kekuasaan bisa menentukan, bisa mengatur. Sebenarnya orang yang meraih kekuasaan itu nawaitunya dari sudut pandangan akidah. Tidak boleh tidak harus nawaitu saya mengatur supaya masyarakat itu menjadi masyarakat yang baik. Kemaslahatan di masyarakat. Dengan bahasa lain supaya saya bisa berdakwah dengan kekuasaan itu. Jadi saya ulangi, janji Allah itu di dalam surat An-Nur ayat 55, umat Islam itu akan diberi kekuasaan sebagaimana umat-umat sebelumnya. Ya. Yang kedua, agama Islam itu akan dikuatkan, diteguhkan. Tidak ada yang menggoyang, tidak ada yang melecehkan ya. Fenomena orang beragama menjadi sangat indah ya. Karena kuat posisi agama di negara itu, di masyarakat itu. Ketiga adalah rasa takut itu akan diganti sama Allah dengan rasa aman. Takut dimensinya banyak. Takut kaitannya dengan rusaknya akidah, takut ekonomi, takut tidak ada penegakan hukum dan sebagainya macam. Itu menjadi sirna. Tapi janji Allah itu tidak kemudian begitu saja dilepas. Ya, memang itu secara ideologi, secara keyakinan diberikan oleh Allah kepada manusia. Tapi Allah memberi persyaratan. Apa? Asal kamu nggak syirik. Nah, ya kan sederhana itu kelihatannya. Kelihatannya sederhana. Maka statement saya tadi, rusaknya tatanan masyarakat dan bangsa dan negara itu di mana-mana maksud saya ya. Itu karena syirik. Hampir tiap Jumat saya ngomong begini tapi nggak ada yang menegur. Mana Pak Ustadz? Tidak ada. Berarti benar. Berarti benar. Ya, saya punya argumentasi, punya dalil. Maka syaratnya ini 3 hal yang merupakan yang diidolai oleh umat Islam supaya diberi kekuasaan. 1. Yang kedua adalah agama yang ini diteguhkan sama Allah. Yang ketiga, rasa takut akan diganti dengan rasa iman. Syaratnya tauhid. Kalau saya baca ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadalahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Yang terakhir tadi mengganti rasa takut di kalangan umat itu akan menjadi rasa aman. Syaratnya apa? Ya'budunani. Orang itu menyembah aku saja, tidak yang lain-lain. Wala yusyrikuna bi syai'an, dan tidak syirik kepadaku dengan sesuatu apapun. Nah, sekarang kan banyak orang itu tidak menyembah Allah satu-satunya. Persoalan masyarakat itu Pak, bukan tidak percaya sama Tuhan, sama Allah, enggak. Karena banyak Tuhan yang dipercayai. Nah itu baru timbul masalah. Saya ulangi, masyarakat itu persoalannya ya ada timbul berbagai masalah bukan karena tidak percaya sama Tuhan, tapi banyak Tuhan, Tuhan ini, Tuhan itu, Tuhan benda, Tuhan barang, Tuhan orang, Tuhan bahkan dirinya sendiri itu bisa dituhankan. Saya rasa uraian itu sudah kita kaji berpuluh-puluh tahun di sini ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat barokah hidayah Allah SWT. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Apa benar nilai-nilai tauhid itu bisa dipakai sebagai sumber inspirasi kebangkitan umat Islam? Itu kan merespon apa yang disampaikan Allah tadi dalam surat An-Nur. Jawabannya ya benar. Kalau orang kembali kepada akidah tauhid ya bangkit umat itu. Kalau enggak ya enggak. Nah ini saya sebutkan indikatornya beberapa poin berkaitan dengan inspirasi tauhid sebagai inspirasi kebangkitan umat. Pertama, nilai-nilai tauhid sebagai sumber inspirasi kebangkitan umat terletak pada, nah ini yang penting, sikap umat Islam untuk bisa menerima kebenaran dari manapun sumbernya. Jadi membuka diri umat Islam itu, sana benar dipakai, sana baik itu agama, baik itu teknologi, baik itu apa, macam-macam. Di dalam satu pengajian saya ditanya sama Ustadz, ini ayat bisa ditarik di politik? Bisa. Saya kasih ilustrasi ya. Ini bukan negara kita ya, tapi boleh juga negara kita. Kalau umat Islam mayoritas di satu tempat, satu masyarakat, satu bangsa dan negara, lalu visi misinya itu memilih pemimpin yang kredibel, semua yang syahadat, tidak mengerti itu madhabnya apa, alirannya apa, partainya apa, tapi secara individu ada kewajiban moral memilih yang terbaik di antara anak bangsa. Bayangkan seluruh dunia akan muncul pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Ya. Yang kita ketahui kan di permukaan di dunia internasional mempengaruhi kan, misalkan Turki, ya. Misalkan Malaysia, kalau negara-negara di Afrika sana, negara-negara di Timur Tengah, harus memilih yang terbaik. Ini bukan semata-mata kaitannya dengan faham keagamaan yang otentik, yang terbaik, tapi termasuk memilih pemimpin yang terbaik. Itu tauhid itu. Sekarang kan enggak orang. Kalau saya boleh pakai bahasa yang roto kasar ya, matanya itu hijau kena duit itu, nggak milih yang benar, nggak milih yang baik. Wah jangan munafik itu. Qurannya juga ada. Minkum mayuridud dunya wa minkum mayuridul akhirah. Di antara perjuangan umat itu ada yang boncengi hanya kepengen dunia. Orang mau dimiliki dapat 2 miliar, 3 miliar, 11 miliar, kan bisa dipakai beli jam, ya. Hanya disuruh mengarahkan anak buahnya saja, selesai kan? Kalau itu orientasi perjuangannya dunia. Tapi kalau kembali kepada akidah tauhid, pertanggungjawabannya kepada Allah, maka dia akan mengarahkan pilih yang terbaik. Ya tentu saja kriterianya A, B, C, D macam-macam, saya nggak terangkan di sini. Bagaimana pemimpin terbaik? Ini satu poin aja sudah menggemparkan dunia rasanya. Kalau itu dipakai, dan itu tauhid. Saya tidak menerangkan secara detail ayatnya ya. Itu di surat Az-Zumar 17 dan 18. Walladzina istanabu tauhid ayya'buduha wa anabu ila Allah lahumul busyra fabashshir ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Orang-orang yang menjauhi tauhid dan hanya kembali kepada Allah, itu kan tauhid juga toh. Ya. Maka orang demikian itu akan dapat kabar gembira. Muhammad beri kabar gembira orang demikian. Lalu bapaknya gimana? Mendengar-dengarkan. Nah itu kan bisa diterjemahkan dari sisi kalau itu yang suka politik ya di bidang politik. Saya bukan orang politik ya. Mendengar-dengarkan. Itu kan
bisa diterjemahkan bagaimana visi misinya, bagaimana asal usulnya, bagaimana track recordnya, bagaimana akhlaknya, oh macam-macam. Lalu jatuh pilihannya adalah fayattabi'una ahsana, mengikuti yang terbaik. Dalam kajian juga begitu, terbuka umat Islam itu, ngaji sana, ngaji sana, ngaji sana, ngaji sana, lalu mengikuti yang mana yang kredibel menurut syariat. Jadi tidak ada fanatik di situ. Nggak ada, nirvana itu bukan ajaran syariat itu. Ya, nah, satu ya. Dua, nilai tauhid sebagai sumber inspirasi kebangkitan umat terletak kepada pemahaman umat Islam bahwa agama Islam itu bukan agama langit semata-mata. Ini saya mengikuti bahasa yang di media. Jadi agama Islam itu bukan agama langit semata-mata. Sholat serius luar biasa pulang, haji berkali-kali pulang, umroh berkali-kali. Tapi ada hubungan kaitannya dengan masyarakat. Penataan kehidupan di masyarakat itu ada. Bagaimana lingkungan kita, bagaimana pendidikan kita, bagaimana kesehatan umat Islam, dan seterusnya dan seterusnya. Maka dalam kajian Ahad pagi saya pernah mengatakan, di Indonesia ini Pak ya, ada kiai desa, kiai Jawa. Itu memberi nasihat kepada santri-santrinya saat itu 120 tahun yang lalu. Pakai cara Jawa, mohon maaf. Agama Islam itu dudu mau ngono-ngono kuwi wae. Agama Islam itu dudu mau ngono-ngono kuwi wae. Traweh pulang, ngaji pulang, zikir pulang, besok terus begitu geden-gedenan besar-besaran. Ya. Tapi apa? Enek urusan ekonominya umat. Enek urusan apa pendidikannya umat, enek urusan kesehatannya umat, enek urusan lingkungannya umat Islam gimana? Nah, coba semua kiai punya pikiran begitu, ya. Ternyata Pak Kiai ini sampai sekarang tinggalannya luar biasa. Saya tidak fanatik, tapi itu nyata, gitu loh. Dan itu betul, ya, sesuai dengan disiplin agama kita. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Ayatnya jelas, dzuribat alaihimu dzillatu aina ma tuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kalau di peta gitu mungkin separuh dari umat Islam terutama di Indonesia itu masih ngono-ngono kuwi bae. Terjemahkan sendiri ngono-ngono kuwi bae. Tapi kata Pak Kiai, dudu ngono-ngono kuwi bae. Enek urusan lian-liane. Nah kalau semuanya pemahamannya begitu, bangkit umat Islam. Kalau begitu saya harus menguasai parlemen. Ya, kalau begitu saya harus menguasai seluruh perbankan. Akan saya buat sistem perbankan ke Islam. Ya. Kalau begitu saya harus menguasai seluruh perguruan tinggi. Ya. Itulah yang saya katakan nilai-nilai tauhid itu bisa dipakai sebagai dasar inspirasi kebangkitan dari umat Islam. 3. Saya tidak terangkan semuanya. Nilai tauhid sebagai sumber inspirasi kebangkitan umat Islam terletak kesediaan umat Islam untuk menggalang dan menguatkan ukhuwah Islamiyah. Saya rasa ini tema-tema yang tidak akan hilang ya di mana-mana. Semua orang meneriakkan ukhuwah Islamiyah. Tapi tidak semua orang mau berukhuwah Islam. Saya beri contoh. Apa ada umat Islam, Pak Kiai terutama Pak Ustadz yang tidak ngerti innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara? Tidak ada. Tapi kita lihat pemandangan, ada banyak saudara umat Islam itu yang mensesarakan umat Islamnya sendiri. Hanya beda pandangan saja. Ya, kan begitu yang terjadi di masyarakat. Ya, saya mengapresiasi pikiran tokoh Islam Indonesia. Sekali lagi ini bukan politik, tapi memberi pencerahan aja. Kata beliau, mestinya umat Islam itu bisa menentukan arah perjuangan bangsa dan negara, bahkan bisa menentukan siapa presidennya. Kenapa? Jumlahnya mayoritas, sedangkan sistem pemilihannya demokrasi, suara terbanyak. Nah, disitulah ya. Sekali lagi jangan
tarik-tarik ke politik praktis, tetapi silakan dicerna untuk dikembangkan bahwa ini bisa, pikiran tauhid ini bisa dibawa kemana-mana, bukan hanya di masjid. Inilah bapak-bapak, adik-adik, para jamaah yang dirahmati Allah SWT, beberapa poin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada yang bisa dibawa pulang, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat barokah hidayah Allah SWT. Mari kita berdoa kepada Allah SWT. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukhafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka mujibat rahmatika wa 'azaima maghfiratika wal ismata min kulli dhanbin wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ithmin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal balagh la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.